Anak ini kan udah besar, jadi tolong juga hargain privasi anak-anak saya. Kalau misalnya memang mereka tidak mau, ya kita tidak akan paksa. Gitu. Kalau mereka mau, pada saat mau ya mau. Gitu. Kalau pada saat mereka tidak, kadang-kadang kameramen juga datengin, kameranya tuh betul-betul digituin pakai tangan. Gitu. Sebenarnya sisi positifnya sih saya ingin mengedukasi juga. Mungkin di luar sana ada yang punya kasus anak-anak seperti ini. Mungkin ada, atau mungkin yang lebih parah mungkin ada. Tapi ya saya dapat kepercayaan dari Allah untuk mengurus 13 anak ini dari 13 orang tua juga yang berbeda, dengan latar belakang juga yang berbeda. Saya berusaha semaksimal mungkin sebagai orang tua, sebagai seorang ibu gitu. Jadi kan memang berkali-kali saya ngomong, mereka memang tidak lahir dari rahim saya, mereka semua lahir dari hati kecil saya, dari hati tulus saya untuk saya mau anak-anak ini punya masa depan yang lebih baik. Sahabat Angels, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan bercerita sedikit cerita yang mungkin belum pernah didengar oleh sahabat Angel di luar sana. Memang agak shock sedikit ya kalau tahu, tapi mungkin banyak yang di luar sana kepingin tahu nih, penasaran seperti apa sih keseharian Bunda, bagaimana sabarnya Bunda, bagaimana marahnya Bunda menghadapi ke-13 kiddos. Apalagi mereka semua udah beranjak besar, hampir sebagian ada yang sudah 4 tahun, sebagian lagi mau menginjak usia 4 tahun. Pastinya suka dukanya luar biasa ya sahabat Angel. Banyak yang bilang di sini juga, oh Bunda nih kelihatannya sabar. Siapa yang bilang? Bunda juga bisa marah. Terus ada juga yang bilang, oh yang ada beberapa anak ini anak kesayangan nih, nggak pernah dimarahin. Terus ada nih beberapa konten juga ada yang sampai DM ke Bunda, kok yang diajak itu aja, kok yang lainnya nggak diajak gitu. Itu banyak sekali, bukan cuma satu ya, ratusan. Setiap hari Bunda tuh selalu dapat DM langsung ke IG Bunda atau DM langsung ke Kurnia Monica Angels. Banyak, dan pertanyaannya hampir sama. Ya beda-beda dikit lah kata-katanya. Nah sekarang Bunda ingin mencoba bercerita sedikit tentang kondisi yang sebenarnya di rumah. Kalau Bunda cerita yang real, nanti shock semuanya. Jadi Bunda akan memperhalus sedikit deh kata-katanya. Jadi supaya yang di luar juga tahu apa alasan-alasan ayah, alasan-alasannya Bunda, alasan-alasan semua nih anak-anak Bunda. Ada Mas Hansel dan Mbak Val dan juga Yangti dan beberapa suster. Setuju nggak dengan apa yang Bunda lakukan selama ini? Kalau menurut Bunda pribadi, apa yang Bunda lakukan selama ini udah luar biasa sabarnya dalam menghadapi kenakalan mereka, tanda kutip ya, kenakalan. Banyak yang bilang, oh bukan nakal Bunda, itu mungkin salah satu jalan mereka kreatif nih. Mereka nanti jangan dibilang nakal, nanti kalau nanti jadi pinter, nanti Bunda kayak menjilat ludah sendiri. Oke, kalau itu kreatif, Bunda juga tahu beda nakal dan beda kreatif. Kalau sampai nakal dan mengakibatkan orang lain itu misalnya luka, misalnya orang lain itu misalnya bisa sakit, bisa cedera, itu kategori nakal atau kategori kreatif. Nah coba deh tolong yang netizen bisa membedakan gitu. Kalau masih kreatif, Bunda sangat mendukung, karena Bunda dari dulu tidak pernah memaksakan anak-anak Bunda. Mas Hansel mau kuliah di mana? Bunda tidak pernah maksa. Oh Hansel, karena Bunda engineer, Bunda arsitek, ayah itu engineer, lulusan teknik mesin, harusnya kalau mau fair Hansel harus masuk ke teknik. Tapi Bunda enggak. Hansel maunya apa? Mau kuliah di mana? Mau ambil jurusan apa? Ayo silakan, monggo kalau bahasa Jawanya. Tapi Hansel harus punya tanggung jawab. Hansel boleh kuliah di mana, tapi Hansel harus punya tanggung jawab. Hansel harus menyelesaikan kuliahnya dengan baik, dengan nilai yang baik. Kenapa? Karena nanti apa yang Hansel akan dapatkan selesai kuliah, ilmunya harus bisa untuk Hansel mencari kerja, untuk masa depannya Hansel. Itu yang selalu Bunda. Mbak Val pun demikian. Val mau kuliahnya beda, dia tidak mau satu negara dengan Mas Hansel, silahkan, monggo. Bunda restui, Bunda ikhlas melepas anak-anak Bunda untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi. Untuk apa? Untuk bekal di masa depannya dia. Di jurusan yang Valerie ambil dengan Hansel ambil beda, bertolak belakang sama jurusan yang Bunda punya dan ayah punya. Satu lagi Mas Rama kuliah pun Mas Rama milih sendiri jurusannya, tapi dia harus bertanggung jawab. Setelah dia selesai kuliah, dia bisa kerja, dia bisa berumah tangga, dan sekarang dia hidup mandiri. Nah itu yang Bunda juga mau kepada Mas Hansel dan juga kepada Mbak Val. Jadi kalau orang bilang, oh Bunda terlalu maksain, enggak, Bunda nggak pernah. Boleh tanya siapapun, Bunda kalau orangnya di sini yang free, dia mau les apa, tapi dia harus tanggung jawab. Maksudnya les yang dia gelutin itu, dia nggak boleh misalnya dia cuma ikut-ikutan teman. Makanya 13 anak ini setelah mereka beranjak besar, mereka tuh tidak ada lagi yang, oh kamu harus ini, kamu harus itu. Oh enggak,
maunya lesnya apa? Seperti Tristan, dia dari usia 2,5 tahun kalau nggak salah, hampir 3 tahun, dia sendiri yang bilang dia mau les drum. Awalnya sih Bunda sama yang pikir, masa anak kecil kayak begini drum? Mungkin karena habis dia nonton apa, karena waktu itu dia lagi suka-sukanya nonton, kita selin di YouTube yang drum, anak kecil main drum, awalnya seperti itu. Dan akhirnya dia minta, dari 13 anak yang minta drum itu cuma dia. Kita belilah drum mainan, ternyata 2-3 kali main, ternyata rusak. Terus dia minta, dia ngotot, setiap hari pertanyaan dia cuma satu, dia mau les drum. Saya cari, yang cari, kita semua cari, ternyata tidak ada anak di bawah 4 tahun itu yang bisa les drum tuh, nggak ada. Biasanya anak itu mulai les drum itu 4 tahun. Hanya yaudah kalau gitu private deh, gimana caranya? Kata ini anak minta every day, dia selalu nanya kapan les drum. Akhirnya kita beliin drum yang betul, kita panggilkan guru les. Nggak terasa 1 tahun udah, dan itu dia konsisten. Doanya ya sama dia, sebentar lagi dia mau konser, kita lihat. Tapi dia betul-betul konsisten. Misalnya Om Budinya, guru drum itu namanya Om Budi, itu datang, dia udah nunggu, dan sampai dengan sekarang, dari dia mau hampir 3 tahun kalau nggak salah usianya pada saat itu, sekarang udah 4 tahun lebih, 4 tahun setengah ya, masih mau 4 tahun setengah, berarti 1 tahun setengah kalau udah nggak terasa ya dia les drum, dan tetap sampai dengan konsisten. Nah itu Bunda belum melihat yang lain seperti itu dari 13 anak. Tolong garis bawah ini, bukan karena ini Tristan yang anak kesayangan, itu permintaan dia sendiri. Yang kedua, dia mau taekwondo. Saya coba pada saat itu, Radeska juga pernah masukin taekwondo, sama Sheikha, Tristan dan Alvino. Ternyata dari 4 itu, Saban pun juga bilang bahwa yang paling konsekuen itu Tristan. Nah kalau Vino, kalau Mas Titannya les ya dia les, tapi kalau waktu itu sempat Mas Titannya nggak bisa karena Tristan waktu itu sempat flu, Vino nggak mau les kalau sendiri, tidak pernah mau, sampai nangis, sampai kita paksa juga tetap nggak mau kalau tidak ada Tristan. Nah Tristan pada saat Vino itu sakit, dia tetap les, tidak ada masalah, dia tetap sendiri, kata memang itu kemauannya. Sekarang dia udah minta kemarin basket, dia udah minta basket. Yang saya sendiri juga sampai bingung, ini anak capek nggak? Tapi dia minta basket, dia minta I can read, dia minta robotik, dia minta les berkuda, semua dia minta. Itu keluar dari mulut dia sendiri, bukan dari kemauan saya. Kalau kemauan saya nanti lebih aneh-aneh lagi. Tapi memang anaknya itu mau mencoba, makanya saya selalu, ayo kita trial dulu. Trial tuh mungkin 1-2 kali, atau bisa nggak setelah trial besokannya saya bayar per kedatangan sampai dia betul-betul suka baru saya daftarin. Tapi dari 13 anak berkali-kali saya selalu bertanya maunya les apa. Les kan macam-macam banyak. Kalau Mbak Bia pernah sempat dia bilang dia mau balet. Kita udah sempat waktu itu trial. Cuman karena waktu ini liburan jadi belum saya masukin. Mungkin setelah liburan itu juga dia bertanya terus. Kita belum tahu ya dia konsisten atau enggak karena belum kita masukin langsung balet. Waktu itu dia udah bilang dia mau balet, sama satu lagi Mbak Bia itu mau masak, sama dia mau I can read. Itu yang dia jelas bicara dengan mulutnya dia sendiri. Waktu kita tanya mengenai robotik dia enggak gitu tertarik. Anak itu kalau tidak mau, Bianca tipikalnya dia pasti akan tidak mau. Selain itu saya belum lihat, makanya banyak yang bilang Bunda Beverly dong, Beverly belum mau. Sahabat Angels ini saya perjelas ya, berkali-kali saya juga bertanya Bevi maunya apa, jadi dia cuma ikut-ikutan. Kalau Mbak Bia itu mau balet, dia mau balet. Nanti di tempat balet kalau kita suruh balet dia nangis, seperti itu Bevi. Nanti ketemu orang nangis. Jadi jangan melihat pada saat Bevi itu di depan kamera itu udah proses editor tuh udah dengan berusaha semaksimal mungkin sahabat Angels supaya menampilan Bevi sebaik mungkin. Jadi Bevi yang ceria, Bevi yang menyapa. Kenyataannya mungkin kalau yang sudah pernah melihat Beverly ya di jalan, misalnya kita ke mall, banyak nih sahabat Angels yang ketemu langsung sama Bevi. Kalau dia lagi hati tidak baik, dia tidak akan pernah mau salaman. Harus saya suruh ayo Bevi itu unpolite, tidak sopan. Itu aja tantenya sapa, ayo mesti cium tangan atau saling, harus smile. Tidak segampang itu Bevi itu mau. Mungkin sahabat Angel lihat di kamera, Bevi itu lucu ya, Bevi orangnya ketawa. Kalau memang dia udah kenal, tapi kalau enggak ya Bevi itu yang memang seperti itu karakternya. Kalau misalnya memang banyak yang kita cut, kok nggak pernah ngeliat Bevi memang tidak pernah mau belakangan ini untuk tampil di depan kamera. Itu pun banyak yang kita ambil pun cuma sebagian ya, kita candid kayak begitu. Kalau enggak dia tidak akan pernah mau. Dan anak ini kan udah besar, jadi tolong juga hargain privasi anak-anak saya. Kalau misalnya memang mereka tidak mau ya kita tidak akan paksa gitu. Kalau mereka mau, ada saat pada saat mau ya mau gitu. Kalau pada saat mereka tidak, kadang-kadang kameramen juga datengin, kameranya tuh betul-betul digituin pakai tangan gitu. Ya itulah anak-anak. Jadi banyak yang bilang kok dia terus sih. Memang ada anak saya 13 ini, ada yang memang suka tampil di kamera. Ada yang kalau melihat kamera udah takut, ada yang tidak disuruh nanti dia bicara, tapi pada saat kamera datang dia diem, ada gitu. Ya kenyataannya memang seperti itu sahabat Angel. Jadi editor pun akhirnya bingung juga, karena kalau untuk mengedit anak-anak yang susah tampil itu perlu waktu yang cukup lama, karena kita harus ngambil gambar yang dia bagus, harus digabung dengan gambar yang dia lagi, kan nggak mungkin dia lagi cemberut, dia lagi jelek, dia lagi kamera digituin pakai tangan, masa itu harus kita ambil, kan nggak mungkin. Kita harus menampilkan gambar yang bagus, karena ini kan sebetulnya kan channel ini kan dibikin untuk dokumentasi buat mereka kalau mereka nanti udah besar. Ini loh masa-masa mereka kecil
kecil, mereka supaya tahu, oh kecil tuh saya nakal ya, oh kecil tuh saya nggak bisa dikasih tahu ya sama ayah bunda gitu kan, untuk menjudge mereka. Ternyata kenapa sih kok kesalahan-kesalahan anak-anak ibu bunda tuh harus orang lain tahu. Sebenarnya sisi positifnya sih saya ingin mengedukasi juga. Mungkin di luar sana ada yang punya kasus anak-anak seperti ini, mungkin ada, atau mungkin yang lebih parah mungkin ada. Tapi ya saya dapat kepercayaan dari Allah untuk mengurus 13 anak ini dari 13 orang tua juga yang berbeda, dengan latar belakang juga yang berbeda. Saya berusaha semaksimal mungkin sebagai orang tua, sebagai seorang ibu gitu. Jadi kan memang berkali-kali saya ngomong, mereka memang tidak lahir dari rahim saya, mereka semua lahir dari hati kecil saya, dari hati tulus saya untuk saya mau anak-anak ini punya masa depan yang lebih baik. Anak-anak ini punya kasih sayang yang luar biasa. Mereka tinggal di satu keluarga, mereka punya ayah, punya bunda, punya kakak. Mereka tinggal dalam satu rumah yang komplit. Semuanya ada di sini. Mereka bisa liburan sama-sama kita, mereka bisa merasakan kebahagiaan yang luar biasa gitu. Yang saya sangat sedih ya karena banyak-banyak komentar juga yang kok selalu si A sih, selalu si B, kok yang ini selalu nakal, selalu ini. Saya juga agak sedikit bingung ya, sahabat Angels. Maksudnya anak ini kan usianya banyak yang belum 4 tahun. Bahkan yang paling kecil itu, Zen itu kan kelahiran tanggal 27 Oktober 2020. Masih jauh ya, masih belum 4 tahun. Tapi Zen itu juga dibilang nakal, bukan nakal lagi. Nakal itu anak jahil semua. Tapi masih level nakal anak-anak. Jadi mungkin kenakalan Zen itu ya lari-lari, loncat-loncat kasur, loncat-loncat sofa. Dari sofa satu ke sofa satu dia bisa loncat, terus dia bisa langsung loncat dari sofa itu langsung loncat ke mobil-mobilan. Ya itu kalau buat saya itu masih nakal-nakal wajar. Sama dia itu anak laki. Memang itu anak gak bisa diem teriak-teriak di rumah. Walaupun saya masih berusaha Zen speak with normal voice. Itu masih selalu saya bilang. Takutnya sahabat Angels, kenapa saya tuh cerewet ya masa seperti itu. Yang saya takutin nanti pada saat dia kita ajak ke rumah teman saya, atau misalnya dia saya ajak ke mall, karena dia udah habit, udah kebiasaan seperti itu akan terbawa. Sedangkan di luar sana kan belum tentu semua anak-anak tuh seperti dia. Itu yang selalu saya wanti-wanti dari sekarang. Kalau dia tiba-tiba di mall suara dengan dia teriak-teriak begitu kan pasti mengganggu orang lain gitu. Itulah banyak yang bilang, bunda nih kayaknya terlalu banyak peraturan di rumah ini. Bukan terlalu banyak peraturan, saya mengajarkan akhlak yang baik ke anak-anak saya dari kecil. Karena akhlak itu kan nggak bisa langsung saya ajarkan pada saat dia udah besar, karena itu udah terbentuk dari kecil. Jadi mengucapkan tolong, mengucapkan terima kasih, maaf kalau memang dia membuat salah. Kalau dia buat salah, dia harus minta maaf kepada siapapun, apapun bentuk salahnya. Kalau dia buat salah, dia harus minta maaf. Dan saya rasa itu ajaran yang baik ya, karena saya juga diajarkan oleh orang tua saya itu tuh. Kita harus minta maaf kalau kita bikin salah, bilang terima kasih kalau kita dapat sesuatu, apapun bentuknya. Kalau kita dikasih sama orang, kita harus bilang terima kasih. Kita harus bilang tolong kalau emang kita minta bantuan orang lain. Dan saya rasa itu ajaran yang baik. Dari dulu saya selalu dapat ajaran seperti itu. Ajaran-ajaran dari orang tua saya itu yang saya terapkan lah ke anak-anak saya. Dan itu juga sudah ada hasilnya. Saya menerapkan ke anak-anak saya yang sekarang ini udah besar-besar. Jadi pada saat dia besar, dia udah punya dunianya sendiri. Dia udah bisa menentukan, yang satu anak saya udah nikah, Mas Rama. Hassel sudah tinggal di Amerika. Sebentar lagi Val akan tinggal di London. Mas Devi masih tinggal di sini bersama kita. Tapi dia udah tidak canggung. Jadi pada saat dia udah tinggal bersama teman-temannya nanti di luar sana, di lingkungan yang baru, di negaranya dia yang baru, dengan kebudayaan yang jauh berbeda dengan kita di Indonesia, dia nggak akan bingung, nggak akan shock gitu. Karena kenapa? Karena semua orang di dunia pasti akan senang kalau misalnya kita minta tolong, pasti can you help me please, kayak seperti kayak gitu. Itu kan bahasa-bahasa yang membuat orang tuh wah gila ya gitu. Maksudnya sesuatu itu kalau kita dikasih thank you atau terima kasih gitu, itu saya rasa orang seluruh dunia pasti akan aduh dua jempol, ini anak baik banget ya, anak siapa sih, seperti itu. Dan itu yang mau saya terapin ke 13 anak-anak ini. Dari 13 anak ada yang udah bisa, ada yang tanpa disuruh pun kalau dikasih pasti thank you bunda, atau terima kasih bunda, thank you. Terus kalau dia salah dia minta maaf, itu selalu ada, tidak perlu disuruh. Turun dari mobil pasti saya selalu ngajain, ayo bilang apa, terima kasih Pak Iwan, atau terima kasih Pak Parno, terima kasih Om As. Nah itu anak-anak saya selalu mengucapkan seperti itu, dan saya mengajarkan ke 13 kiddos seperti itu. Ada yang bisa, ada yang sampai sekarang pun susah sekali mengatakan hal seperti itu. Susah, bukan hanya susah ya, susah sekali saya ngajarin. Bahkan kalau dibuat salah pun saya suruh ayo minta maaf sampai oke. Karena dia tidak mau minta maaf, saya harus gimana? Mau harus saya pukul, harus saya paksa, kan susah juga ya anak-anak. Jadi akhirnya saya atas nama akan minta maaf, karena saya sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Nggak mungkin anaknya selalu saya kasarin juga, aduh itu bukan tipikal saya ya sahabat Angels. Lama-lama saya juga capek gitu. Kalau cuma satu sih oke lah, orang bilang aduh apa tuh cuma satu. Kalau cuma satu oke. Kalau 13, pernah nggak sahabat Angel di luar sana mempunyai anak seperti saya 13 dengan usia yang sama dan dengan latar belakang yang berbeda? Itu beratnya. Kalau kita punya kembar, mungkin kembar 13, kita tahu karakter kita. Karena kalau anak kita sendiri, kita tahu kan karakter saya dan karakter suami saya pastinya akan ada di anak itu. Tapi ini 13 karakter dan saya juga tidak tahu nih latar belakang saya. Kan nggak mungkin dong karakternya seperti apa satu-satu saya tanyakan. Dan buat saya juga nggak fair, karena ini karunia dari Allah yang dititipkan kepada saya. Jadi saya harus menjaga mereka betul dengan kapasitas yang saya punya sama ayah. Sesabar mungkin
setelaten mungkin. Jadi tolong jangan belum apa-apa tuh dijudge ini anak satu, ini anak satu, ini anak satu. Aduh, kalau jadi saya lebih pusing sahabat Angel. Pusingnya luar biasa. Sampai nih sahabat Angel, kayaknya bulan-bulan ini ya, saya bener-bener sampai kehabisan suster. Jadi 13 anak, bayangin ya, susternya cuma ada 7. Berarti 6 suster itu tidak ada. Bukan saya tidak mau cari suster, tidak ada yang mau. Jadi gini sahabatnya, karena mungkin orang udah pada tahu ya, kalau saya ke yayasan gitu, tahu kan, oh ya Bu Monica buat jaga siapa? Itu pertanyaan pertama pasti yayasan. Karena mereka udah tahu kan, oh anaknya yang di sini anaknya banyak. Saya selalu ngomong pengalaman nggak atau pernah nggak kerja di satu rumah yang anaknya banyak. Suster juga kaget. Suster semua yang kerja di sini. Ini pengalaman pertama loh sahabatnya, kerja satu rumah 13 anak dengan usia yang sama. Buat mereka juga wow, tantangan banget ya. Dan bukan cuma itu ya sahabat, saya kasih tahu, bukan cuma kenakalan ke-13 ini dengan karakter yang beda-beda. Untuk menyatukan 13 suster itu juga luar biasa buat saya, susah. Ada satu suster yang saling iri satu sama lain. Bilang kalau misalnya ada suster dekat sama saya, bilang suster kesayangan. Itu juga ada. Itu juga di rumah ini, wah ada propaganda kesana kemari. Saling menjelekkan suster sama yang lain. Oh itu juga banyak. Saya juga bingung ya, dulu anak-anak saya tuh siapapun suster yang saya kasih. Dan kebetulan juga suster yang megang Mas Hansel dari bayi, ya Mbak Jam terus sampai sekarang. Terus kalau dulu susternya Mbak Val, waktu itu Mbak Lilis resign karena dia nikah. Kemarin sempat datang lagi. Tapi waktu itu Mbak Lilis terus sampai Mbak Val besar, terus Mbak Lilis nikah. Kayaknya nggak perlu suster, jadi susternya langsung Mbak Rina pada. Tapi Mbak Rina tuh dari dulu Mbak Rina terus sampai sekarang. Susternya Mas Zafi dulu Mbak Anis terus akhirnya Mbak Anis nikah, Mas Zafi dipegang sama Mbak Jam terus sampai sekarang. Jadi nggak pernah tuh yang namanya anak-anak saya itu 1 bulan ganti suster, 1 minggu ganti suster, 2 hari kadang-kadang ganti suster, kadang-kadang baru datang malam, besoknya suster mau pulang. Sampai saya bilang udah nggak usah ngeliat anaknya, sabar. Cuman kan ya saya kan juga nggak bisa maksain ya sebenarnya. Orang kan kerja kan pasti maunya nyaman, tinggal di rumah itu mungkin tidak ada masalah sama saya, tapi masalah dengan anaknya. Siapa yang betah sih sahabat Angel kalau setiap hari dipukulin susternya? Padahal saya itu jelas, saya itu udah betul-betul penalti tuh kalau misalnya sampai anak mukul, karena saya nggak pernah. Sampai Mas Hansel Mbak Val itu sampai kaget, kok bisa ya Bunda gitu, how come, gimana bisa kayak begitu. Dia meniru siapa kalau misalnya kita ngomong, kecuali kalau dia pernah melihat saya mukulin suster, oke, dia akan meniru. Saya nggak pernah. Saya selalu ngomong sama suster tuh, tolong Mbak, tolong ambilin ini Mbak, terima kasih. Itu pun tidak ditiru sama mereka, hanya beberapa deh yang niru. Suster dipukul. Jadi saya ngomongnya apa adanya. Nanti kalau misalnya ada cuplikan-cuplikan, kayaknya pasti ada deh di CCTV, pasti itu kelihatan jelas itu dipukul. Belum lagi nanti diludahin. Itu yang kalau buat saya, aduh ini saya harus bagaimana lagi ya jadi orang tua gitu. Mereka sekolah, kalau dibilang sekolahnya udah sekolah yang bagus, kurang apa? Sekolah yang mereka sekolahkan adalah sekolah anak-anak saya sekolah. 1 suster 1 anak, 1 suster 1 anak. Udah susu yang mereka minum adalah susu yang anak-anak saya minum. Vitaminnya pun sama. Jadi nggak ada yang beda. Mereka tinggal pun di rumah yang sama dan orang tuanya sama. Bedanya di mana saya bingung. Tapi kok mereka tumbuh makin besar, karakternya makin terlihat. Yang positif makin positif, yang negatif makin negatif. Saya bicara bener loh sahabat Angel. Dan ini makin gitu. Nanti kalau banyak yang bilang tolong dong kasih tahu, nanti syok bener kalau kita kasih tahu. Nggak nyangka kok bisa ya anak kecil seperti itu. Bayangin saya yang setiap hari yang mengurus mereka dari lahir ke dunia nih, brojol lahir ke dunia sampai sekarang aja saya bingung kok mereka bisa tumbuh seperti itu. Kadang-kadang kalau di kamar gitu sama ayah, kalau malam saya suka discuss gitu. Saya, Yangti, Mbak Rina gitu yang tahu ya, mereka kecil-kecil ya, Mbak Jam, itu kita selalu discuss kok bisa ya mereka seperti itu ya. Jadi kenakalan ini di luar batas yang saya sendiri juga sampai bingung mereka belajar dari siapa. Kan anak kecil kan kalau kita mukul itu kan harus ada keberanian ya. Saya aja belum tentu nih, saya kok disuruh pukul suster, saya nggak akan berani. Saya nggak pernah melakukan itu dari kecil. Terus mukul suster itu kan, bayangin, saya nggak berani. Saya itu penyayang binatang, saya mukul binatang aja nggak mau, apalagi suruh mukul orang. Itu bukan saya banget gitu. Tapi mereka bisa, mereka anak kecil, anak usianya 4 tahun, bahkan ada yang di bawah 4 tahun, itu berani mukul suster, dan bukan mukul main-main loh. Mukul betul-betul loh, mukul dengan amarah, nendang, ngeludahin. Itu coba, siapa suster yang betah? Kalau dikasih makan, saya cuma bilang, kalau susternya kasih makan, nyiapin di meja, tolong bilang terima kasih. Susahnya apa bilang terima kasih? Itu saya lakukan dan saya selalu melakukan itu depan mereka semua. Hanya 1-2 anak, nanti besok tambah 1 lagi yang melakukan hal itu. Itu pun banyak yang ayo bilang apa, kalau dikasih terima kasih. Udah ditaruh, piringnya dibuang, dilempar.
Satu, susternya nangis nanti ke kamar saya. Ada yang dipukul pakai lagi shower juga dipukul gagang shower. Nanti susternya nangis ke saya. Itu yang hampir setiap hari dramanya seperti itu di rumah. Hampir setiap hari. Misalnya contoh gini, suster itu kan mereka akan makan setelah anak-anak ini tidur. Nanti mereka pura-pura nih sahabat Angels, mereka pura-pura tidur. Nanti pada saat susternya keluar kamar kan saya tidak mengizinkan kalau mereka ninggalin anak-anak. Jadi kalau mereka mau makan kan mereka harus keluar dulu, manggil. Itu gerak sedikit aja kadang-kadang. Mereka nangis. Kan suster juga nggak mungkin ninggalin. Kalau nangis kan saya pasti akan negur suster, kenapa anak saya nangis gitu. Waktu awal-awal saya selalu nyalain susternya, tapi setelah akhirnya saya introspeksi diri, ternyata nggak semuanya suster ini juga salah gitu. Udah belakang ini saya panggil anak-anak saya ya, terutama yang nakal-nakal. Saya panggil ke depan saya, ayo kita ngomong deh dari hati ke hati, deep talk nih istilahnya sekarang kan. Bisa nggak sih Bunda minta tolong, sampai saya seperti itu loh sahabatnya. Bunda minta tolong nih jadi anak baik aja. Bunda nggak minta macam-macam, nggak usah pintar lah, nggak usah apa-apa. Jadi anak baik, udah menghargai orang lain, menghargai susternya yang udah ngurus hampir 24 jam. Kalau diajak bicara itu coba mendengarkan. Kan yang susternya itu nyuruh itu kan bukan sesuatu yang nakal atau sesuatu yang jahat. Kalau makan duduk, jangan lari-lari. Sekarang kalau makan lari-lari terus mereka jatuh berdarah, bagaimana? Coba kalau saya nggak ada di rumah. Contoh-contoh yang seperti itu loh, sahabat Angels. Yang kadang-kadang kan itu nggak mungkin kalau kita masukin. Nanti isinya kalau kita masukin nih, the real kelakuan anak-anak saya ke-13 ini di channel saya, isinya ya begitu semua. Hari ini ngeludahin susternya, besok mukul kepala susternya, begitu semua isinya. Pasti seperti itu. Makanya kan kita rangkai jadi sesuatu cerita yang menarik, yang lucu. Jadi supaya sahabat Angel juga lihatnya, ini lucu ya, ini lucu. Padahal di belakang gitu udah luar biasa. Dallas banyak yang nanya kemana Dallas, kok nggak pernah kelihatan Bunda. Kemarin juga sempat ada kasus yang sama Radeska, tendang kepalanya Radeska, sampai saya yang minta maaf atas nama Dallas ke Radeska karena saya minta maaf hari ini, dia nggak mau minta maaf. Saya tunggu besok, saya tanya lagi, nggak mau minta maaf sama adiknya, sama Rades tidak, karena dia merasa tidak salah, karena dia bilang kalau kepalanya Dallas itu bola, jadi harus ditendang. Kan susah, saya harus bilang bagaimana. Ya udah akhirnya saya bilang ke Rades, karena Rades juga bingung, dia sendiri bingung kenapa kepalanya. Dan di situ jelas ya sahabat Angel, Radesnya pun nangis, dan Rades juga bilang ampun Mas Dallas atau stop Mas Dallas gitu, saya lupa di situ. Dan dia tidak melawan, memang dia diam. Sampai saya ngomong, ya udah Mas Rades, kalau misalnya Mas Dallasnya kayak begitu, kasih tuh baik-baik aja, nggak usah dilawan. Karena kalau dilawan, berantemnya betul-betul berantem loh. Dan waktu itu pernah kejadian Radeska dengan Dallas berantemnya betul-betul tendang-tendangan, dan betul-betul tendang-tendangan kayak geng motor. Kalau berantem sahabat Angel betul-betul pukul-pukulan begitu kan, takut juga kalau saya nggak ada di rumah seperti itu. Maka saya bilang harus salah satu yang ngalah. Kalau Dallas ngalah nggak mungkin, karena ini anak tidak pernah mengalah. Jadi dia merasa dirinya dia paling benar. Sekarang banyak sahabat Angel bilang taruh dia di kamar sendiri. Waktu itu pernah kita taruh sendiri sahabat Angel. Kenakalannya makin menjadi-jadi, makin jadi-jadi. Dia loncat dari jendela itu udah kita tutup ya. Jendelanya itu bukan jendela yang pendek, dari ujung sampai ke lantai. Itu dia bisa loncat, dia bisa buka, dia bisa loncat ke situ. Coba sedangkan di dekat situ kolam renang. Kalau dia masuk ke dalam kolam renang, dia tenggelam bagaimana? Coba. Saya udah nggak tahu lagi deh. Dan itu dilakukan berkali-kali sampai udah kita kerasin. Oke, 1 hari. Besoknya dia gelantungan di korden. Dia menganggap dirinya dia Spiderman. Dia gelantungan di korden sampai itunya copot, pecah. Kalau itu jatuh ke kepala dia, bisa pecah tuh kepalanya. Dan itu dilakukan bukan cuma 1 kali. Nah, kalau itu apakah itu masih bisa dibilang kenakalan biasa, kreatif atau bagaimana? Karena itu jelas loh. Itu jelas dia mengajarkan sesuatu, dia loncat ke situ dan dia mengajarkan orang lain, bukan dia sendiri. Dia mengajarkan pada saat itu Freya, kalau nggak salah ya, pada saat itu Freya dan Radeska untuk loncat juga dari situ. Kejadian baru kemarin itu dia jatuhin lemari dan lemarinya itu kena ke susternya. Susternya itu berusaha untuk dorong Dallas supaya Dallas nggak kena lemari. Itu jatuh ke sini untuk susternya nggak pingsan. Coba kalau pingsan kan nggak ada yang tahu. Saya nggak ada di rumah kalau kita nggak cek CCTV. Atau suster lainnya masuk ke dalam kamarnya. Karena itulah kenapa dia tidak sendiri. Kalau kita kasih berdua, ya seperti itu kejadiannya. Jadi memang serba salah. Jadi sampai saat ini kurang apa? Saya udah bawa ke psikolog loh. Sahabatnya psikolog udah, ke psikiater juga udah. Sudah dikasih obat. Masih seperti itu. Udah saya ajak bicara baik-baik. Dallas nakal nggak ada. Dallas harus jadi ambisius, bisa nggak jadi anak baik? Bisa. Kalau anak baik itu bagaimana? Harus dengar omongannya ayah, dengar omongannya bunda. Tapi ya itu besok diulang lagi. Jadi apa yang dia omongin, nggak tahu saya apakah itu dia mengerti atau
tidak itu saya nggak tahu ya. Tapi setiap kali saya tanya, iya mau jadi anak baik, iya. Tapi besoknya begitu lagi terus dan berulang setiap saat dalam satu hari. Belum lagi kenakalan-kenakalan yang lain ya, seperti contohnya kalau dibilang yang pure anak-anak, oh usianya 4 tahun nih, kelakuannya seperti anak 4 tahun, itu hanya beberapa anak. Saya juga nggak tahu ya, mungkin sahabat angel di luar sana ada nggak yang punya anak, tolong nanti komen ya di sini ya, yang kelakuannya usianya 4 tahun tapi kelakuannya kayak orang dewasa. Jadi dia bisa loh, di sini ada beberapa anak yang kalau ngelihat temannya Mas Hansel datang, itu dia bisa malu-malu kayak naksir salah tingkah. Bagaimana sih sahabat angel? Tahu kan kalau perempuan nih ngelihat cowok cakep salah tingkah, itu ada di sini yang udah dewasa. Kritik sih ngomongnya anak kayak dewasa semua. Pertama saya nggak ngeh ya, tapi ternyata kok loh, ternyata bener. Jadi kok temennya Mas Hansel, tau kan temennya Mas Hansel kalau datang bule kayak gitu, cakep gitu, itu dia bisa kayak salah tingkah, malu-malu terus senyum-senyum sendiri. Lah ini anak kenapa? Gimana sih kalau anak salah tingkah? Tau lah anak saya itu beberapa ada. Itu buat saya juga bingung. Saya nggak usah bahas siapa ya, nanti di episode selanjutnya deh kita bahas namanya detail dia gitu. Jadi intinya sahabat angel, saya di sini saya tidak pernah membeda-bedakan anak saya. Kalau dia good, saya pasti akan kasih reward yang luar biasa. Karena memang untuk jadi anak good itu kan juga susah ya. Karena kalau anak itu cuma satu di rumah, dia good, itu gampang karena tidak ada yang dia tiru. Tapi kalau anak 13 dengan usia sama dan dalam kesehariannya, dia pasti juga akan ngelihat adiknya ada yang nakal, ada yang good, tapi dia bisa selalu jadi anak good. Itu kan susah. Itu susah loh sahabat angel. Saya pun mungkin kalau di posisi mereka tuh harus mempertahankan untuk jadi anak baik di depan ayah, di depan bunda, di belakang ayah, di belakang bunda. Itu sesuatu yang buat saya itu juga challenge. Tapi kalau dia bisa seperti itu, apa salahnya saya kasih reward? Saya rasa semua juga pasti setuju. Tapi kalau anak itu tidak good, udah kita kasih tahu berkali-kali, kita kasih hukuman, pasti semuanya juga setuju kan. Hukuman ala bunda gampang kok. Kalau kita pergi ya yang nggak good tidak ikut. Itu kan hukuman simpel buat saya. Kalau semuanya dapat mainan, yang nggak good ya tidak dikasih mainan. Gampang kok. Kalau mau mainan, kalau mau pergi jadi anak good. Anak kuti itu apa? Udah nggak usah macam-macam, nggak usah aneh-aneh, ngikutin aja apa kata bunda. Di rumah, kalaupun nakal ya udah nakal wajar. Kalau nakal wajar buat bunda juga tutup mata kok sama ayah. Alah itu anak-anak. Tapi kalau sampai mencelakakan orang, sampai tidak sopan, nah itu yang buat bunda tuh, udah langsung tidak ada maaf. Kalau kurang ajar, nah itu yang buat bunda tuh yang kok bisa ya anak umur 4 tahun bisa melakukan hal yang seperti itu. Nah kelanjutannya mau tahu nanti ke part 2 ya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya di channel yang kita menikah angel. Bye-bye. Lagi pada saat dibikin kesalahan apa sih waktu itu, lupa ya kesalahan dia apa. Dan itu yang ngeliat bukan cuma Yangti, itu di depan Mbak Mega, dan dia tidak malu lah melakukan itu. Kaki saya dicium. Kalau dia sekarang misalnya bisa seperti ini, itulah mungkin doa dari saya. Karena kan surga itu kan di telapak kaki ibu.